Saya berada di Candi Borobudur yang dibangun pada abad perkiraan 834 Masehi oleh Wangsa Sailendra. Rajanya namanya Raja Indra. Nah, putranya namanya Sumaratungga. Dia yang memulai membangun candi ini dan dilanjutkan oleh putrinya. Arsiteknya dicatat oleh sejarah bernama Gunadarma. Nah, Candi Borobudur ini adalah candi terbesar untuk Buddha di dunia ini. Untuk membangun Candi Borobudur ini dibutuhkan kira-kira 55.000 meter kubik batu andesit. Itu kira-kira 2 juta ton, atau kalau ditimbang beratnya 3,5 juta ton gitu ya. Kalau 2 juta itu jumlahnya, kalau beratnya itu 3,5 juta ton. Wih, ini betul-betul pembangunan yang luar biasa besarnya. Baik pikirannya besar, dananya besar, tapi tekad dan kemauannya atau yang lebih besar lagi menurut saya adalah filosofi yang mendasarinya. Nah, Borobudur ini dibangun dalam 3 tingkatan yang mewakili filosofi hidup pada waktu itu. Tingkat pertama dari candi ini itu disebut Kumadatu. Itu mewakili filosofi di mana manusia hidup itu dengan sikap rakus atau kebinatangan. Lalu Rupadatu, ini tingkat di mana manusia itu mencapai kesadaran hidup. Ya, sudah sadar nih. Tapi, nah, sifat kebinatangannya sebenarnya masih ada, tapi mengalami pencerahan dan penyadaran hidup. Lalu Arupadatu itu puncaknya. Nah, ini dilambangkan dengan stupa yang dalamnya kosong. Nah, ini sebenarnya menggambarkan filosofi bahwa manusia itu bisa mencapai tingkat kesempurnaan kalau dia itu mengosongkan. Kosong bukan berarti otaknya kosong atau goblok gitu ya, bukan. Tapi kosong itu dalam arti dia sudah tidak terikat lagi dengan materi duniawi, dengan kepemilikan. Tapi itu dicapai kalau mengosongkan dirinya atas kepemilikan. Jadi punya harta benda, tapi dia tidak melekat dengan yang dimiliki. Maka dia bisa menggunakan yang dimiliki untuk beramal, nolong, berbuat baik. Kehilangan nggak sedih banget, punya juga nggak bangga-bangga banget. Kenapa? Karena ia mengosongkan dirinya. Nah, ini adalah sebenarnya sebuah filosofi pengajaran yang hendak disampaikan di dalam arsitektur Candi Buddha ini, yang memang latar belakang arsiteknya Gunadarma dan Wangsa Sailendra adalah penganut agama Buddha. Tapi sebenarnya ini bukan soal agama, ini sebuah filosofi yang saya berani angkat inspirasinya karena bersifat universal. Borobudur ini kalau saya bandingkan dengan piramid, saya baru saja ke Mesir dan melihat piramid. Wow, besar, benar. Ukurannya sama dengan Borobudur. Tapi dari segi seni, maka piramid adalah balok-balok batu yang disusun. Sedangkan Borobudur adalah balok-balok batu yang diukir. Bahkan dindingnya saja ada 2.670 relief yang disusun menjadi satu kesatuan yang menceritakan pelajaran karakter dari kisah Mahabharata. Karena itu banyak turis yang sudah keliling dunia, kalau mereka melihat Borobudur, mereka akan berkata, wow. Dan tahukah Anda, itu dibangun abad 8, sekitar abad 8, abad 9. Artinya, bangsa Indonesia ini bangsa yang luar biasa. Pada abad 8 sudah punya kemampuan secara finansial, secara teknologi, secara manajemen untuk membangun bangunan yang sedemikian besar menjadi salah satu keajaiban dunia. Karena itu mari kita ini jangan minder sebagai bangsa Indonesia. Sebaliknya kita boleh berbangga, berbesar hati atau bersyukur bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang sejajar, ya, tidak lebih rendah. Juga saya tidak mengajarkan bahwa kita lebih tinggi, nanti kayak Nazi Hitler gitu ya, yang merasa lebih tinggi atau dewanya dunia ini. Tapi kita sejajar dengan bangsa-bangsa lain di muka bumi ini. Mari kita bersyukur, bangga sebagai orang Indonesia. Itulah inspirasi dari Borobudur. Salam dahsyat, luar biasa.